Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara Kompas TV dimanapun Anda semua berada, terkait permasalahan teknis ibadah sholat khususnya dalam suasana pandemik seperti ini, seperti apa? Sebenarnya secara umum teknis sholatnya itu tidak ada yang berubah, ya, terutama dari sisi misalnya waktu sholat, ya. Misalnya waktu sholat maghrib, ya, mulai dari terbenamnya matahari sampai syafaq, warna langit yang ada warna kemerahan itu hilang, ya kan? Kemudian isya, subuh, zuhur, asar, begitu seterusnya. Jadi dari sisi itu tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian dari sisi teknis sholat takbiratul ihram hingga salam, itu juga tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dia sama saja. Itu bagian dari hal yang tidak berubah, flat namanya, ya. Nah, kemudian paling-paling nanti ada sedikit perubahan dari sisi cara pengaturan saf sholat berjamaah. Nah, dalam kondisi normal, aturan saf sholat berjamaah itu sunnahnya, jadi perlu digarisbawahi, ya, sunnahnya adalah jamaah membuat barisan saf yang lurus, rapi, dan rapat. Nah, jadi itu sunnahnya. Nah, yang demikian karena memang dulu Rasulullah SAW, misalnya seperti yang diceritakan oleh Imam Muslim di dalam kitab hadisnya, bahwa pengakuan para sahabat kalau Rasulullah SAW menjadi imam, sebelum beliau takbiratul ihram, Rasul itu merapikan dan meluruskan serta menghimbau kepada para jamaah untuk merapatkan safnya, gitu, ya. Nah, sehingga misalnya dalam keadaan normal kita sering mendengar imam sebelum sholat misalnya mereka mengatakan sawu sufufakum, luruskan, rapatkan barisan kalian, gitu, ya. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, karena lurus dan rapatnya saf sholat itu menjadi bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi perlu juga digarisbawahi kesempurnaan sholat. Nah, dalam kondisi pandemik seperti ini, kalaulah seandainya, misalnya kita lihat khususnya di Masjidil Haram sekarang ini, ada praktek di mana mereka mengerjakan sholat tarawihnya itu di Masjidil Haram itu, ya, itu jarak antar safnya itu lebih kurang 30 cm sampai 1 meter mungkin, ya. Ini dalam penglihatan kami yang dari jauh, gitu. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang disebut oleh para ulama bahwa sunnah lurus dan rapat itu dalam beberapa kondisi ini boleh dijarangkan atas dasar kebutuhan dan kedaruratan. Nah, poinnya adalah butuh dan darurat. Nah, sehingga kalau kita baca misalnya buku-buku fikih klasik khususnya, maka kita akan menemukan banyak pernyataan bahwa wa yukrahu misalnya, ya, wuquful ma'mumi munfaridan. Makruh hukumnya makmum itu berdiri sendiri padahal di depannya ini masih ada saf yang kosong, gitu, ya. Ini makruh. Tapi kalau seandainya itu terjadi, maka sahhat sholatuhu, sholatnya sah. Ya, maksudnya dalam posisi misalnya ada makmum yang berdiri di belakang, kemudian di depannya ini masih ada yang kosong, harusnya kan diisi dalam kondisi normal, tapi ini tidak diisi. Nah, maka dalam kondisi seperti itu sholatnya sudah sah, sholatnya tidak harus diulang. Nah, apalagi kalau memang sedari awal memang sudah diatur, kita bikin sah seperti ini. Nah, maka yang demikian insya Allah itu masih dalam kategori hal yang diperbolehkan, tidak mempengaruhi rusaknya ibadah sholat. Nah, namun kalaulah seandainya memang kita berada di wilayah zona merah khususnya, lalu kemudian ada himbauan dari para ulama, dari pemerintah untuk tidak melaksanakan jamaah di masjid dalam jamaah yang banyak tentunya, ya. Nah, maka tentunya himbauan pemerintah dan para ulama ini patut juga kita dengarkan, sehingga akhirnya pelaksanaan ibadah jamaah itu kita alihkan ke rumah masing-masing. Nah, karena di rumah masing-masing kita tahu kondisi masing-masing personal keluarga inti,
insya Allah sehat-sehat gitu ya, maka dalam pengaturan sahnya balik lagi tetap diusahakan lurus dan rapat. Nah, demikian mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat.